Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTs Radina Kuningan yang Bapak banggakan, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita itu mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kali ini Bapak akan menyampaikan materi akidah akhlak terutama untuk kelas 7 di semester yang pertama ini, yang akan Bapak bahas tentang akidah Islam. Oleh karena itu mohon disiapkan dulu catatan kalian. Nanti ada hal-hal yang perlu kalian catat, maka catatlah materinya. Nah, di sini baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, di sini ada 3 pokok yang akan Bapak bahas tentang pengertian akidah Islam dan juga dasar-dasar akidah Islam serta tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, itu 3 pokok bahasan yang akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah yang mempunyai berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Jadi akidah itu secara bahasa bisa dikatakan dengan ikatan. Kemudian para ulama memberikan pengertian akidah sebagai berikut. Ma aqada alaihil qalbu wad dhamir. Jadi sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Ini sesuatu hal yang terikat. Jadi ada suatu ikatannya. Nah, dalam Al-Quran kata akidah sering disebut antara lain dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi jelas bahwa orang-orang yang beriman itu harus memenuhi akad atau perjanjian yang disebut dengan akidah. Kemudian kita akan bahas adapun yang dimaksud dengan akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi secara umum akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Nah, jadi sehingga ada istilah akidah Islam, ada istilah akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus, dan ada juga akidah yang sesat atau salah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah makna daripada akidah Islam. Ya, jadi kita bahas itu adalah akidah Islam. Karena kenapa? Kita itu adalah orang Islam. Kita itu adalah agama yang mempunyai agama Islam. Nah, di sini al-aqidah al-islamiyah di sini atau akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi pokok-pokok keyakinan atau yang harus kita yakini tentang akidah Islam. Nah, apa sih yang keyakinan yang kita harus yakin itu? Sekarang umat Islam itu udah tahu, udah paham. Kalian juga mungkin udah tahu apa saja yang harus diyakini, atau bisa dikatakan dengan rukun iman. Ya, rukun iman itu kan ada 6 tuh ya. Jadi keyakinan itu yang harus ditanamkan dalam hati kalian dan tidak bisa ditawar menawar lagi. Ya. Kemudian di sini ada pondasi awal daripada akidah Islam itu adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Nah, ini yang menjadi pondasi awal dari akidah Islam itu adalah keyakinan terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Karena ada sifat Allah itu ada berapa? Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan juga ada sifat jaiz. Bagi siapa? Bagi Allah. Yang semuanya berjumlah berapa? Nah, sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, dan sifat jaiz bagi Allah itu ada 1. Itu adalah merupakan fondasi awal daripada akidah Islam. Nah, selanjutnya apa?
dasar-dasar akidah Islam. Apa yang menjadi dasar sebagai akidah Islam itu apa? Dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu. Oleh karena itu, jadi akidah Islam itu bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Jadi sebagai dasar-dasar akidah Islam itu yang menjadi dasar daripada akidah Islam itu tentunya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah ini. Nah, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas pada siapa? Pada apa? Pada Al-Quran. Jadi sumber dan dasar akidah itu hanya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sabda Rasulullah SAW, "Turakatu fikum amroini, tarqatu fikum amroini, ma in tamasyakum bihima lang tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih." Ini jelas Rasulullah SAW bersabda, "Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah atau yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul atau yang disebut dengan hadis." Nah, jadi ketika kita akan mempunyai permasalahan apapun, hanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, apa yang dinamakan dengan Al-Quran? Tadi kan yang menjadi dasar akidah Islam itu ada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan suatu firman siapa? Firman Allah. Jadi Al-Quran itu hanyalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perantara siapa? Dengan perantara malaikat Jibril. Nah, ini. Jadi melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya. Jadi kita harus yakin dulu sama Al-Qurannya. Nah, ini ketika kita tidak yakin, maka Bapak percaya, kalau kalian tidak yakin maka tidak akan dikatakan orang yang beriman. Makanya kalian harus meyakini dulu adanya Al-Qurannya tersebut. Nah, berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Jadi itu bisa ditawar lagi, tidak bisa tawar lagi bahwa Al-Quran ini merupakan sumber atau dasar hukum sebagai akidah Islam. Yang kedua apa? Al-Hadis. Hadis itu apa sih, Pak? Nah, ini kalau hadis yang dinamakan dengan hadis secara sederhana, yaitu hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir, sikap diam. Takrir itu adalah sikap diam. Sikap diamnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu ialah ucapannya, perbuatannya Nabi Muhammad SAW itu bisa dikatakan dengan hadis. Nah, ini Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ini. Jadi kalau tidak kita menemukan di Al-Quran, maka kita temukan di Al-Hadis. Tuh. Jadi hukum yang kedua itu adalah hukum yang ada di Al-Hadis, yaitu hadis ini adalah sebagai ucapan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini merupakan sumber hukum. Nah, ini. Nah, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Nah, ini. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran ini. Jadi hadis itu adalah merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, ini. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, kita mempelajari akidah Islam ini mempunyai tujuan. Yang pertama, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus mempelajari akidah Islam? Tentunya ada tujuan. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jelas, ketika kita lahir sama Allah Subhanahu wa taala itu sudah dianugerahkan bahwa kita itu percaya adanya Tuhan, ya, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Kita bersyukur bahwa kita itu dilahirkan
di lingkungan atau di sekup orang Islam, sehingga kita juga beragama Islam. Coba kalian bayangkan ketika kalian dilahirkan di bukan di sekup wilayah di lingkungan Islam, mungkin kalian juga bukan nanti agamanya bukan agama Islam. Jadi kita harus bersyukur juga tentang untuk ketika kita dilahirkan di lingkungan atau berada di lingkungan orang-orang Islam. Ini yang kedua, untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ini jelas orang itu harus terhindar dari kemusyrikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi atau tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Nah, ini jelas kita itu supaya terhindar dari perbuatan syirik. Ya, Pak, apa bedanya antara syirik dengan musyrik? Ini kita itu harus paham bahwa syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyrik adalah orang yang berbuat syirik. Jadi orangnya, kalau orang yang musyrik itu adalah orangnya. Ya. Jadi syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan musyrik adalah orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang berbuat syirik itu dikatakan orang yang musyrik. Nih. Atau pelaku syirik. Jadi kalau syirik itu perbuatannya dan musyrik itu adalah orangnya. Tadi Bapak udah katakan seperti itu. Baik. Selanjutnya tujuan mempelajari akidah Islam itu apa? Selanjutnya adalah untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Karena kenapa? Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai akal dan pikiran yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah itu menciptakan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, ketika kita tidak mempunyai akidah Islam, maka pokok pikiran tersebut ini akan sesat. Ya. Jadi akan sesat. Sedangkan ketika kita mempunyai dasar akidah Islam yang didasari dengan Al-Quran dan Hadis, insya Allah bahwa pikiran-pikiran kita itu tidak akan menyesatkan. Ketika pikiran kita menyesatkan, otomatis perbuatan kita juga akan sesat. Ya, oleh karena itu, Bapak harapkan sama kalian bisa menerapkan tentang akidah Islam, bisa mempelajari tentang akidah Islam, mempunyai dasar. Jadi kita ketika sudah paham tentang akidah Islam, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada hal-hal yang kurang paham, boleh kalian untuk bertanya secara langsung kepada Bapak melalui media sosial ataupun juga media yang lainnya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan kalian semuanya tetap dijaga kesehatannya, kalian semuanya ada dalam keadaan sehat, terutama di musim pandemi sekarang itu kita terhindar dari penyakit yang dinamakan dengan COVID-19. Sekian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.